Sidang Musyawarah Cabang ke-15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai tahun 2023 pada pukul 11.45 secara resmi dibuka. Selanjutnya saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat kita memasuki sidang pleno pertama? Pimpinan anak cabang Datu Bandar. Pimpinan anak cabang Datu Bandar Timur. Baik, kami salah satu kita pejabat tertentu. Pimpinan anak cabang Kecamatan Datu Khairul Rasid hadir. Datuk Mudo Khairuddin hadir. Erwin Shah Panjaitan Juang Marpau. Pimpinan anak cabang Kecamatan Teluk Nibo Imran Asibuan selaku ketua, Aidil Firmansyah sekretaris, Heri Sinaga, Irwan Serain, dan Dedi Sendiri. Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Susan ketua, Imran sekretaris, Ramli Manulang bendahara, Liana Panjaitan wakil ketua, dan Yahya Arbu. Datuk Bandar Kecamatan Datu Bandar, LP Anasution ketua, Haris M Harahap sekretaris, Sahrul Iskandar bendahara, Amri dan Bardansah Ginting. Kecamatan Setuang Raso, Agus Salim Panjaitan ketua, Marapensi Lubis sekretaris, Andi Regar bendahara, Topik wakil ketua, Helmi Nasution anggota. Pimpinan anak cabang Kecamatan Tanjung Balai Utara, Ilham Fauji SH ketua, Abdurrahman SPD sekretaris, Riyandi Sinaga, Setia Nur Hakimah Boru Samosir, Aslit Marpau. Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai nomor 001 garing KPTS garing Muscap gabung 15 Romawi garing MPC gabung PP garing TB garing 2 Romawi garing 2023 tentang peserta musyawarah cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan peserta musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Pertama, 1. Peserta musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai adalah sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir, sebagaimana dimaksud dalam bab 17 pasal 78 ayat 3 ayat 4 ayat 5 ayat 6 anggaran rumah tangga Ormas Pemuda Pancasila dan peraturan organisasi Pemuda Pancasila nomor 01 garing PO garing MPN gabung PP garing 10 Romawi garing 2020 bab 8 pasal 15 pasal 16. 2. Musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai dinyatakan quorum sebagaimana dimaksud pada bab 7 pasal 28 anggaran dasar Ormas Pemuda Pancasila dan peraturan organisasi Pemuda Pancasila nomor 01 garing PO garing MPN gabung PP garing 10 Romawi garing 2020 bab 10 pasal 20. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang sementara. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Pimpinan sidang sementara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketua Arif Abdi ditandatangani, Sekretaris Edi Usman Manurung ditandatangani, anggota Husaini Tatik ditandatangani, anggota Rasid Siddiq ditandatangani, anggota Rizky Pamila ditandatangani.
Tanjung Balai nomor 002 garing KPTS garing Muscap gabung 15 garing NPC gabung PP garing TB garing 2 Romawi garing 2023 tentang jadwal acara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tentang jadwal acara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Pertama, keputusan tentang jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan keterlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, keputusan ini merupakan pedoman yang mengikat bagi penyelenggara dan seluruh peserta dan yang hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang sementara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2003. Pimpinan sidang sementara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketua Arif Apri ditandatangani, Sekretaris Edi Usman ditandatangani, anggota Husaili Tati ditandatangani, anggota Rasid Siddiq ditandatangani, anggota Rizky Pamila ditandatangani. Tata tertib Muscap. Saya pertanyakan kepada forum, apakah ada informasi perubahan di tata tertib Muscap? Pas? Kota Tanjung Balai nomor 003 garing KPTS garing Muscap gabung 15 Romawi garing MPC gabung PP garing TB garing 2 Romawi garing 2023 tentang tata tertib musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tentang tata tertib musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Pertama, keputusan tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, keputusan ini merupakan pedoman yang mengikat bagi penyelenggara dan seluruh peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pimpinan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang sementara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Pimpinan sidang sementara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketua Arif Apri ditandatangani, Sekretaris Edi Usman Manurung ditandatangani, anggota Husaili Tati ditandatangani, anggota Rasid Siddiq ditandatangani, anggota Rizky Pamila ditandatangani. 15. Nomor 004 garing KPTS garing Muscap gabung 15 garing MPC gabung PP garing TBU garing TB garing 2 Romawi garing 2023 tentang pimpinan tetap sidang pleno musyawarah cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tentang pimpinan sidang tetap pleno musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai.
Pertama, pimpinan sidang tetap Pleno Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai sebagaimana dimaksud dalam diktum menempatkan di atas adalah: 1. Saudara Arif, utusan Majelis Pimpinan Wilayah, Ketua merangkap anggota. Saudara Rizky, utusan Karateker, Sekretaris merangkap anggota. Khairul Rasid, Marapensi dan Bardansa merupakan utusan dari pimpinan anak cabang anggota. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh pimpinan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2003. Pimpinan sidang sementara musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketua Arif Amri ditandatangani, Sekretaris Edi Usman Manurung ditandatangani, anggota Husain Tatik ditandatangani, anggota Rasid Siddiq ditandatangani, anggota Rizky Padilah ditandatangani. Tahu dia asalnya dari PAC mana? Harus disebutkan. Baik, saya semalam telah melakukan 1 utusan dari Karateker, 3 utusan dari pimpinan anak cabang secara kolektif bermusyawarah dengan 6 pimpinan anak cabang, maka mereka bermusyawarah mengambil 3 pimpinan anak cabang untuk menjadi pimpinan sidang tetap. Dan kami sampaikan bahwa Khairul Rasid merupakan perwakilan dari pimpinan anak cabang Kecamatan Datuk Bandar Timur. Marapensi merupakan pimpinan anak cabang dari Kecamatan Setolang Raso. Bardiansah merupakan pimpinan anak cabang perwakilan dari Datuk Bandar. Ini hasil kesepakatan dari 5 pimpinan anak cabang. Pada saat tadi malam Prabu Sam, pimpinan anak cabang Tanjung Balai Utara tidak berhadir. Menyerahkan seluruh berkas persidangan kiranya dapat dilanjutkan kepada pimpinan sidang tetap. Saya terima seluruh berkas persidangan dan saya akan lanjutkan sesuai dengan peraturan ADART, PO dan jumlah organisasi. Terima kasih Pak. Yang mana yang mengatakan Garing PC garis penghubung PP garing TB garing 2 garing 2023 tentang komisi dan anggota komisi menimbang dan seterusnya. Oke, baca. 1, 2, 3. PAC Datuk Bandar Agus Salim Kekaitan, utusan PAC Saya Kuala Masuk. Oke, sip. ini nomor 5. Taruh ini. Oke, Bang. Tak ada apa. Kita disuruh. Ada lagi lain? Terima kasih. Tentu hasil sidang komisi kami Tunggal. Dan poin yang lain tidak ada. Kemudian juga kami harapkan utusan Pelajaran kita di ranting-ranting nanti ataupun di pemilihan ketua PAC yang berikutnya nanti kita laksanakan sampai ke basis ranting, ataupun nanti mudah-mudahan anak ranting bisa kita hidupkan lagi di Pemuda Pancasila Tanjung Balai ini, karena kan sebetulnya anak ranting aja nih Jeng. Tapi udah memang betul-betul lebur, inilah mudah-mudahan nanti di bawah pimpinan ketua baru
bisa hidup kembali. Dengan proses yang seperti ini kita pembelajaran ini bisa berjalan dan MOU kita dengan BNN bisa selaras terus. Jadi gimana Ketua EC? Organisasi Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai terdiri dari kriteria persyaratan pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Tata cara pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Kedua, hasil kerja Komisi A organisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi satu satuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan musyawarah cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanjung Balai 19 Januari 2023. Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Arif Amri Ketua, ditandatangani Sekretaris Rizky Fadila, ditandatangani Hairul Rasyid, anggota, ditandatangani Mardansyah Ginting, anggota, ditandatangani Mara Penci Lubis, anggota, ditandatangani. Untuk selanjutnya kami mintakan juru bicara Komisi B agar menyampaikan hasil-hasil rapat Komisi B. Yang dimana berdasarkan dengan ide dan gagasan kami yang terdiri dari ketua saya sendiri, kemudian sekretaris M. Juang Harahap, yang ketiga Haris, yang keempat Rahman, yang kelima Edi Sumtiring, yang keenam Imran. Adapun program kerja yang kami masukkan di dalam Komisi B ini adalah yang pertama, membuat KTA PP Kota Tanjung Balai untuk seluruh anggota secara gratis. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan unsur Forkopimda yang ada di Tanjung Balai. Yang ketiga, apabila ada anggota ataupun keluarga PP Kota Tanjung Balai yang meninggal dunia, maka kita sebagai kader memberikan secara santunan. Yang keempat, melakukan diklat pengkaderan mulai dari tingkat ranting PAC sampai dengan MPC. Yang kelima, mendorong MPC untuk membuka usaha kecil menengah guna meningkatkan pendapatan kader dan masyarakat. Yang keenam, membuat grup dalam membentuk olahraga untuk menjaga kebugaran anggota PP Kota Tanjung Balai. Baik, itulah hasil dari program kerja, dan kami tadi dibimbing oleh Abang Da Agam. Terima kasih Bang. 008 garing KPTS garing Musab garis penghubung 15 garing MPC garis penghubung PP garing TB garing 2 Romawi garing 2023 tentang hasil kerja Komisi B program kerja, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai tentang hasil kerja Komisi B program kerja. Pertama, hasil kerja Komisi B program kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan, terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Arif Amri Ketua, ditandatangani Rizky Fadila. Sekretaris ditandatangani Hairul Rasyid, anggota, ditandatangani Mardansyah Ginting, anggota, ditandatangani Mara Penci Lubis, anggota, ditandatangani. Untuk selanjutnya kami mintakan juru bicara Komisi C untuk menyampaikan hasil rapat kerja komisi. Wabarakatuh. Hasil rapat Komisi C sekitar lebih kurang 15 menit kami bermusyawarah. Kami meneliti dan menelaah seluruh poin-poin yang ada di bawah pimpinan Bapak Hairul Rasyid, Heri Sinaga, Andi Sregar, Sahrul Iskandar, Setia Samosir, dan Usman Panjaitan.
inilah anggota Komisi C yang bermusyawarah dan sepakat. Kami menelaah dan meneliti poin-poin yang ada di Komisi C. Tidak ada perubahan, semua baik dan terbaik untuk pemuda Pancasila. Tapi harapan kami ada beberapa poin yang kami ingin tambahkan. Poin pertama yaitu ormas pemuda Pancasila di seluruh jenjang harus bebas narkoba. Apabila ada bermusyawarah, baik ranting, anak ranting, yang terutama ketua, sekretaris dan bendahara harus dites urin. Baru ranting dan PAC. Ini harus kita bersih dari narkoba. Yang program BNN bersinar bersih dari narkoba di seluruh kader pemuda Pancasila berada di manapun berada. Yang kedua, ormas siapapun nanti terpilih menjadi ketua MPC Kota Tanjung Balai, kaderisasi jenjang ke bawah setiap 6 bulan ataupun 1 tahun, mengkader setiap kader pemuda Pancasila, mulai dari anak ranting maupun keranting, PAC dan MPC. Karena sekarang ini pemuda Pancasila di Kota Tanjung Balai sangat terpuruk. Susah kami mencari anggota pemuda Pancasila karena sekarang ini anak-anak Kota Tanjung Balai, pemuda Kota Tanjung Balai terbuai dengan yang namanya narkoba. Saya rasa hanya ini yang dapat kami musyawarahkan dan memutuskan. Sebagai ketua adalah Bapak Khairul Rasyid. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai dimisioner penyerahan petaka kepada pimpinan sidang musyawarah cabang 15 oleh Karateker Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Pimpinan sidang tetap untuk ditindaklanjuti. Saya terima panji-panji petaka dan akan saya tindak lanjuti sesuai dengan ADRT, PO dan jumlah organisasi. 010 garing KPTS garing Muscap garis penghubung 15 garing MPC garis penghubung PP garing TB garing 2 garing 2023 tentang dimisioner dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai tentang dimisioner. Pertama, dimisioner sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan ialah berakhirnya masa bakti kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang atau Karateker Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2019-2023. Kedua, membatalkan surat keputusan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara nomor 015 E.1 garing MPW garis penghubung PP garing SMU garing 7 Romawi garing 2022 tanggal 19 Agustus 2002 tentang Karateker Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ketiga, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurusan Karateker Majelis Pimpinan Cabang Pancasila Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2019-2023 atas pengabdian dan dedikasi terhadap organisasi Pemuda Pancasila. Keempat, dengan berakhir masa bakti kepengurusan Karateker Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai, maka semua tugas dan tanggung jawab kepimpinan Karateker Pemuda Pancasila di tingkat Kota Tanjung Balai diserahkan sementara kepada pimpinan sidang sampai dengan terpilihnya Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Kelima, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mestinya. Berkas calon ketua MPC Pemuda Pancasila kepada pimpinan sidang. Kami terima berkas bakal calon ketua MPC dan akan kami tindak lanjuti sesuai ADRT, peraturan organisasi dan jumlah. Terima kasih. Bakal calon ketua MPC lengkap tanpa kurang satu hal pun. Baik, terima kasih.
diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai: Arif Amri, Ketua, ditandatangani Rizky Fadila, Sekretaris, ditandatangani Hairul Rasid, anggota, ditandatangani Bardan Caginting, anggota, ditandatangani Marafensi, anggota, ditandatangani. Pegangan ini tidak saya temukan bab 17 pasal 78 tentang apa. Jadi kalau memang ini ada kesilapan atau mungkin tidak sesuai, saya ingin ini dirubah dulu. Isinya apa isinya? Saya tidak balai calon tunggal, oleh karena itu kami akan membacakan surat keputusannya. Keputusan Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai nomor 012 garing KPTS garing Muscap garis penghubung 17 garing MPC garing PP garing TB garing 2 garing 2023 tentang Ketua Terpilih Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai tentang Ketua Terpilih Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti tahun 2023-2027. Pertama, Ketua Terpilih Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan adalah Saudara Bapak Haji Muhammad Kosasi dan sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinator untuk menyusun komposisi personilnya Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai: Arif Amri, Ketua, ditandatangani Rizky Fadila, Sekretaris, ditandatangani Hairul Rasid, anggota, ditandatangani Bardan Caginti, anggota, ditandatangani Marafensi Lubis, anggota, ditandatangani. Ketua Formatur menentukan untuk unsur di formatur. Kami akan bacakan surat keputusannya. Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai nomor 013 garing KPTS garing Muscap garis penghubung 15 garing MPC garing PP garing TB garing 2 Romawi garing 2023 tentang formatur Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai tentang formatur. Pertama, formatur Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan adalah Ketua adalah formatur Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai adalah Haji Muhammad Kosasi, Ketua Terpilih sebagai Ketua Tim; Arif Amri, utusan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara; Hairul Rasid, PAC PP Kecamatan Datuk Bandar Timur. Kedua, memberikan mandat penuh kepada formatur untuk menyusun personel pengurusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai, kepengurusan Majelis Pimpinan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pakar Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Ketiga, melaporkan hasil kerja dan organisasi dan Dewan Pakar Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai masa bakti 2023-2027. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan Musyawarah Cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Anggota ditandatangani Marafensi, anggota ditandatangani Bardan Caginting, ditandatangani. Bukan formatur. Saya lihat di agenda yang diberikan kepada kami ada yang dilewatkan. Keputusan 012 itu tidak dibacakan pimpinan. Itu yang ingin saya katakan. Kenapa dilewatkan? Kenapa langsung formatur? Itu 012 tentang penyerahan petaka hasil muscap 15 dan palu kepada kami serahkan berkas-berkas persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila ke-15 Kota Tanjung Balai kepada Ketua Terpilih untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ADART, PO dan jumlah organisasi. Terima kasih, kami terima berkas-berkas hasil kerja
Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai dan akan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Dan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, panitia, pengarah, panitia pelaksana, dan semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 19 Februari 2023. Pimpinan sidang musyawarah cabang 15 Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai, Arif Amri ditandatangani, Rizky Fadila Staris ditandatangani, Khairul Rasid anggota ditandatangani, Badan Syah Ginting anggota ditandatangani, Marafenci Lubis anggota ditandatangani. Demikian berakhir pula rapat sidang-sidang kita. Dengan demikian kami ucapkan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua MPC terpilih, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di dalam situasi Pemuda Pancasila memang seperti ini, memang itulah Pemuda Pancasila. Namun kita tetap satu, tidak ada yang lain. Oleh karenanya masa sidang musyawarah Pemuda Pancasila yang ke-15 dengan ini secara resmi kami tutup. Seluruh peserta dari 6 pimpinan kecamatan yang hadir pada hari ini, tadi telah sama-sama kita laksanakan musyawarah cabang Pemuda Pancasila yang ke-15. Dari mulai sejak awal sampai berakhir saya mengikuti acara ini, kami melihat dinamika Pemuda Pancasila. Memang inilah dia Pemuda Pancasila. Karena tidak ada Pemuda Pancasila kalau diam saja. Pemuda Pancasila itu memang harus berani berbicara. Tetapi Pemuda Pancasila adalah satu. Pemuda Pancasila adalah satu. Tidak ada lagi di mana-mana. Karena yang ada adalah MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Ada sedikit kami coret-coret izin. Ada sebagai visi daripada perjalanan organisasi nanti ke depan. Mohon maaf. Visi adalah mewujudkan MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai sebagai wadah kader dalam menciptakan individu yang handal, proporsional dan mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut dapat dijabarkan melalui misi-misi yang dilaksanakan secara kolektif oleh pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai periode 2023-2027. Sedangkan misi, adapun misi yang diemban dalam mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut: menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai makhluk sosial untuk memberikan yang terbaik bagi ormas pemuda Pancasila, bangsa dan negara. Pemahaman mendalam dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk diri sendiri maupun orang lain dengan atau melalui lembaga MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjung Balai. Mempererat kebersamaan dan persaudaraan antara sesama anggota keluarga besar Pemuda Pancasila sehingga tercipta suasana internal dan eksternal yang menunjang jalannya lembaga dalam mencapai tujuan organisasi. Berjuang dan terus berkarya demi dan nama baik Pemuda Pancasila. Mengadakan pembinaan untuk para pengurus dan anggota dalam sistem kinerja dan manajemen organisasi yang termotivasi, transparan, jujur, dan tertata disiplin. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi dari mulai pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan pimpinan anak ranting sekota Tanjung Balai. Penguatan perangkat organisasi terdiri dari lembaga, Koti Mahadilana, Satma dan Serikandi, badan profesi, badan non profesi, yayasan dan koperasi,
dengan memfasilitasi kantor sekretariat bersama di kantor MPJ Pemuda Pancasila di Jalan Pahlawan, Kota Tanjung Balai. Orientasi dan arah program kerja internal, maksimalisasi dan penguatan sistem pengkaderan, peningkatan kekompakan dan kebersamaan pengurus dan seluruh kader Pemuda Pancasila, memperbaiki koordinasi dan komunikasi, kemandirian dalam rangka pengelolaan keuangan dan transparansi laporan keuangan eksternal, menjalankan fungsi Ormas Pemuda Pancasila sebagai kontrol sosial. Mohon maaf ya. Menjalankan fungsi Ormas Pemuda Pancasila sebagai kontrol sosial dan berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara serta turut serta dalam pembangunan daerah Kota Tanjung Balai. Ikut berperan aktif dalam usaha penyelesaian permasalahan bangsa ini dengan seluruh elemen khususnya yang terdapat di Kota Tanjung Balai. Menghasilkan karya dan prestasi dengan berbagai kegiatan di berbagai bidang di Kota Tanjung Balai. Sebagai elemen anak bangsa, turut serta mengawasi dan mengawal jalannya pemerintah Kota Tanjung Balai. Arah program kerja hingga pada akhirnya semua tersebut di atas dijadikan dasar bagi bagian-bagian dalam membuat rancangan program kerja. Bahwasanya dalam program kerja yang dibuat nanti harus memiliki arah dan pemahaman sebagai berikut. Pencapaian hasil dari program kerja sudah seharusnya dirasakan oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kota Tanjung Balai. Cakupan program kerja harus lebih luas dan terkonsep dengan jelas. Parameter keberhasilan dari program kerja bukan hanya yang direncanakan, tapi juga dalam hal dasar saling percaya dan kebersamaan. Program kerja merupakan hasil dari pemikiran mendalam dan diskusi. Anggaran biaya merupakan salah satu pertimbangan, tapi dibuat serealistis mungkin dalam rekomendasi program kerja. Demikianlah visi misi yang akan dilaksanakan nantinya setelah formatur bekerja untuk menyusun komposisi personalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Merdeka.